lazimkan olehmu dengan doa ini, pegang erat-erat doa ini. Kenapa? Fa innahu min ajma'il ad'iyati, ini doa kategorinya doa paling komplitnya doa, paling cakepnya doa, wa afdoliha, paling utamanya doa. Udah ini aja, begitu doa suruh doa, bang doa apa ini ya, udah ini aja. Maka kata Imam Haddad, fa'alaika bihi, ulang-ulangin doa ini, kelonin doa ini. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Doanya yang ngajarin dari Nabi, wali-waliullah ngajarin kita, maka lebih nembus ke langit, biar kita hidup di dalam maafnya Allah, di dalam kesejahteraan dari Allah. Agama kita sejahtera, dunia kita sejahtera, akhirat kita sejahtera. Ini adalah hal yang paling penting. Kata Imam Haddad, fa'alaika bih, lazimkan olehmu dengan doa ini, pegang erat-erat doa ini. Kenapa? Fa innahu min ajma'il ad'iyati, ini doa kategorinya doa paling komplitnya doa, paling cakepnya doa, wa afdoliha, paling utamanya doa. Udah ini aja, begitu doa suruh doa, bang doa apa ini ya, udah ini aja. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini dibanyain, pegang erat-erat, sebab ini doa singkat padat, di dalamnya banyak asrar, di dalamnya banyak anwar, banyak cahaya, banyak rahasia, banyak hal-hal yang patut untuk kemudian diminta oleh kita. Minta kepada Allah yang kaya raya, hilangkan mengeluh, banyakkan kita berdoa, sebab di dalam doa ada pengakuan kuat bahwa kita tak berdaya, yang hebat Allah, bahwa kita lemah, yang kuasa Allah, bahwa kita fakir, yang kaya raya adalah Allah, bahwa kita bodoh, yang berpengetahuan adalah Allah, supaya Allah bagikan kasih sayangnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang penting setelah dengar azan, jangan enggak baca sholawat dulu. Sunat baca sholawat sesudah azan. Baca sholawat sesudah azan. Yang pendek sallallahu ala Muhammad, pendek. Yang panjang silahkan. Yang penting ketika orang adzan ini udah selesai,
dan kita udah selesai menjawab orang yang adzan, ajaran berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca sholawat sama Nabi. Selesai baca sholawat, baru baca doa sesudah adzan. Ada macam-macam doa sesudah adzan. Maghrib, subuh punya doa tambahan tersendiri. Di luar zuhur, asar, isya. Kalau maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika. Begitu kalau maghrib. Kalau subuh, hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika. Begitu. Ini saatnya datang malam ya Allah, dan siang telah berlalu, dan ini adalah suara penyeru-penyeru beribadah kepadamu. Begitu. Pendeknya, umum kita baca doa habis adzan, angkat tangannya, jangan enggak, habis sholawat baru doa. Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatar aliyatar rafi'ah wab'ashu. Terserah tuh. Kalau wabasu ada dua bacaan. Kalau pakai al enggak ada nil. Kalau wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi. Kalau maqaman. Kalau pakai al wab'ashul maqamal mahmudal ladzi. Kalau pakai al enggak ada nil ladzi. Kalau enggak pakai al nil ladzi. Wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi. Begitu. Tapi kalau pakai al, wab'ashul maqamal mahmudal ladzi. Begitu cara bacanya. Di sini enggak pakai al, jadi wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi. Wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Begitu kita diajarkan doa. Nah, habis ini kita maknanya, ya Allah Tuhan, ini seruan yang sempurna. Enggak ada seruan yang sempurna selain seruan menuju kepada Allah. Makanya kadang yang belum adzan mau adzan baca waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Itulah adzan. Ada juga yang membaca akhir surat Isra wa qulil hamdu, begitu sampai wa kabbirhu takbira. Itu lebih munasabah. Baca itulah baru takbir, karena wa kabbirhu takbira, ayo baca Allahu Akbar, maknanya begitu. Maka kita langsung Allahu Akbar, adzan. Itu lebih munasabah. Enggak apa-apa. Ini kita jawab. Setiap dengar adzan, jawab. Adzan yang bagaimana? Adzan yang langsung meski dengar dari speaker. Tapi kalau adzannya kaset, enggak usah. Karena nanti di ref lagi. Kita jawab dia mulu, kapan kita sholatnya? Kaset. Kalau orang aja, orang sunat jawab. Habis jawab ini, mohon maaf biar gampang, minta duit silakan. Kenapa? Kata Imam Haddad, wa aksir minad du'a bainal adzan wal iqamah. Banyakin doa antara adzan dan qomat,
habis adzan ini jangan nggak doa, minta apa aja, terserah mintanya. Dan sepanjang yang saya tahu, yang bikin puyeng orang itu, pala nyenut-nyenut itu bukan darah rendah, tapi dana rendah. Apaan? Bener nggak? Wah iya tuh. Jadi minta dana sama Allah, nggak apa-apa. Sebab kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Abu Dawud riwayatkan. Ini penting. Imam Tirmidzi juga riwayatkan. Ini doa amat sangat penting kita. Apa kata Nabi? Ad-du'a'u bainal adhanaini la yurad. Doa yang mustajab itu antara adzan dan qomat itu nggak pernah ditolak oleh Allah. Kalau mau minta apa saja. Dah kita langsung aja, nggak usah pakai tedeng-aling-aling sama Allah. Duit ya Allah, duit ya Allah, konveksi ini ya Allah menurun, duit udah nggak apa-apa, ngomong aja sama Allah. Boleh-boleh apa aja minta, sebab itu waktu mustajab antara adzan dan iqamah. Makanya orang dulu namanya ada sholawatan. Bacanya kadang mah, iya bukan sholawat, kadang mau doa. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kadang mau sholawat asghir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, macam-macam. Ya intinya meminta sama Allah. Sebab manjur banget antara adzan dan qomat ini minta. Pokoknya habis dengar adzan minta apa saja, Allah kasih. Enggak pernah enggak. Yang serius. Tapi sesudah sholawat, sesudah Allahumma robba hadhihi da'watit tamah, minta apa saja. Ketika ditanya yang terbaik minta apa, emang minta duit enggak baik? Ya baik, tapi ada yang terbaik. Minta apa yang terbaik? Yang terbaik sebagaimana Nabi ditanya, famadza naqul ya Rasulullah, kami baca apa doanya ba'da adzan? Maka kata Nabi, salul afiyah, salul afiyah, mintalah kesejahteraan dunia dan akhirat. Makanya Imamul Haddad bilang, di antara doa yang diajarkan langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diajarkan langsung oleh Nabi pada sesudah adzan, antara adzan dan qomat, minta maaf dan kesejahteraan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Pendeknya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu maafmu. Maaf ini yang paling mahal. Maaf ini yang paling tinggi untuk diminta. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, perempuan muslim hebat, sahabat Rasulullah, anaknya sahabat Rasulullah, sekaligus istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diceritakan Lailatul Qadar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah,
Lalu kami baca apa? Minta apa di malam itu? Maka Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta maaf. Maaf itu lebih tinggi dari ampunan. Meski menurut kita maaf dan ampunan dia-dia juga enggak. Kalau maaf hilang bekas-bekas kesalahannya. Kalau ampunan ditutup doang, maghfirah itu ditutupi kesalahannya. Ditutup, tapi masih ada catatannya. Di kepolisian masih ada, tapi kagak dihukum. Namanya ampunan. Kalau maaf, catatannya di tip X, dibakar, kagak ada catatan sama sekali. Namanya afu. Allah itu diantara asmanya al-afu, maaf. Makanya dalam Ratib Haddad, ya Rabbana wa'fu anna wa'afina, ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Tuhan maafkan. Maaf itu hilangkan catatan-catatan dosa barang atu. Jangan sampai ada. Maaf. Dan dosa ini yang menyumbat aliran-aliran rezeki kita. Kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba sungguh dihampakan, diserepkan daripada rezeki tersebab dosa yang ia kerjakan. Dosa itu menyumbat aliran-aliran rezeki. Maka mintanya maaf itu lebih tinggi ba'dal adzan. Allahumma inni as'alukal afwa. Begitu habis adzan tuh, Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Rabb, saya mohon kepadamu ya Allah maafmu. Maaf. Bila udah dimaafkan oleh Allah, maka saluran yang tersumbat akan menjadi lancar kembali. Ini syaratnya jalan rezeki, ada salah. Maka ini sama. Minta maaf itu di dalamnya minta daripada rezeki dari Allah. Minta. Tapi saya kurang puas kalau ngomong duit. Ya udah ngomong aja duit ya Allah. Duit. Ngerti ya Allah. Nggak apa-apa, nggak usah pakai bahasa yang kudu diapal-apalin lama banget. Kalau kata kawan saya seorang habaib, no lihat yang doa di luar batang panjang banget, kelamaan. Kalau saya ujungnya, biar kata panjang begitu, ujungnya minta apa? Ah iya, saya duitnya aja langsung, kelamaan. Begitu kata dia. Orang ujungnya duit, ya udah gue minta duit aja. Habis itu, Beb ya Allah doain beras ini, Beb doain, mintakan nama Allah. Begitu pulang gitu. Iya, orang Madura begitu. Mana itu Umar tuh? Orang Madura. Ya Rabbana ya Kudus bi barakati Habib Idrus a'tinil fulus. Fulus. Begitu luar batang. Begitu. Duit. Makanya orang Madura lihat dah tuh. Begitu. Kadang jualan besi tua, ada jualan macam-macam, ada yang jualan garam. Begitu. Hidup barakah. Memang begitu. Min mawatinil ijabah ad-du'a inda dhara'ihis shalihin. Di antara tempat mustajab doa, kita minta sama Allah
di samping makam orang-orang soleh. Minta sama Allah, manjur. Begitu manjur. Saudara bingung, udah ziarah aja orang-orang soleh. Ziarah, jangan nggak ziarah orang-orang soleh. Barakah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, pernah ngalamin paceklik panjang. Kehidupan ekonomi ancur-ancuran, morat-marit. Maka seorang sahabat besar Rasulullah, Bilal bin Haris, ini penjaga gudang Baitul Mal, menteri keuangan Sayyidina Umar, orang yang dipercaya oleh Sayyidina Umar. Bilal bin Haris datang ke Rasulullah. Udah meninggal orang, Umar jadi khalifah, Rasul udah meninggal, Abu Bakar aja udah meninggal. Dia ziarah ke Nabi, ya Rasulullah, ini umat kasihan, nggak hujan-hujan ya Rasulullah, doainlah agar hujan ya Rasul. Begitu. Gitu. Makanya dalam sholawat nariyah tuh wa yustasqal ghamam biwajhil karim. Maka kemudian itu Sayyidina Umar ngimpi ketemu Rasulullah malam itu. Dibilang, Umar, bilangin sama si Bilal bin Haris, besok. Maka pagi-pagi Sayyidina Umar bin Khattab bilang sama Bilal, Bilal, ada apa kok Nabi bilang besok? Ente habis ngapain? Saya ziarah sama Nabi siang sama pemimpin. Begitu, ini paceklik ini. Oh pantas Nabi bilang sama saya besok, hujan besok. Begitu. No, Nabi udah nggak ada, udah meninggal. Masih manfaat. Orang soleh begitu, orang mati syahid aja nggak boleh kita bilang mati, apalagi Nabi yang rajanya Nabi dan Rasul, rajanya orang mati syahid. Begitu saudara. Jadi kita minta banda adzan maaf. Yang kedua wal afiyah, minta afiyah. Afiyah itu bukan sekedar sehat. Sehat doang, kalau enggak sejahtera, puyeng-puyeng juga. Kalau sehat doang, begitu. Jadi sehat itu kalau sejahtera pasti sehat. Jadi maka yang kedua minta al-afiyah. Afiyah itu sejahtera. Minta sejahtera. Ada orang pakai tongkat kuat sholat ke masjid, namanya dapat afiyah, kesejahteraan dari Tuhan. Afiyah ini penting. Minta afiyah. Minta afiyah. Minta kesejahteraan sama Allah di dunia dan di akhirat. Kita kudu sejahtera di dunia, kita kudu sejahtera di akhirat. Maka habis adzan minta ampunan urusan akhirat, afiyah urusan keduniaan perlu biar kita semangat. Kalau kita puyeng mau urusan pendanaan, mau zikir juga malas, mau ini juga malas, langkah juga cekak. Begitu, mintalah sama Allah apa aja. Pokoknya habis adzan minta. Ada yang baca Rabbighfirli walidayya, itu minta ampunan bagus. Pokoknya ad-du'a bainal adzanaini la yurad. Doa tidak pernah ditolak oleh Allah antara adzan dan qomat. Minta aja yang khusyuk, yang khusyuk. Minta, jangan nggak minta. Kalau saudara pusing urusan hutang, baca surat Idza 7 kali.
Idza ja'a nasrul fath. Baca itu aja. Itu faedahnya memudahkan jalan Allah untuk membantu kita membereskan urusan kita. Apa aja? Begitu. Antara adzan dan qomat itu manjur. Bahkan kata Imamul Haddad, wa qad waradal hasu, singkatnya antara adzan dan qomat paling dikit kita minta Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Paling pendek. Selebihnya saya mau urusan cicilan motor, ya minta aja ya Rabb, angsuran ya Rabb, belum kelihatan hilalnya ya Rabb, motor ini takut ditarik doang sama debt collector, ya Rabb bagi rezeki. Enggak apa-apa, enggak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, minta apa saja. Kata Imamul Haddad, wa qad waradal hasu fi sunnati ala hadad du'a fi ghairi hadal waqt. Kalau ngomongin doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daima fid dini wad dunya wal akhirah, ini doa begitu banyak anjuran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang-ulang meminta ama Allah, membaca doa ini bukan sebatas adzan doang. Di luar adzan banyak. Ya contoh tadi Lailatul Qadar, minta ampun maaf dari Allah. Allah minnaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Banyak di luar adzan. Maka kata Imam Haddad, fa'alaika bihi, ulang-ulangin doa ini, kelonin doa ini. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Doanya yang ngajarin dari Nabi, wali-waliullah ngajarin kita, maka lebih nembus ke langit, biar kita hidup di dalam maafnya Allah, di dalam kesejahteraan dari Allah. Agama kita sejahtera, dunia kita sejahtera, akhirat kita sejahtera. Ini adalah hal yang paling penting. Kata Imam Haddad, fa'alaika bih, lazimkan olehmu dengan doa ini, pegang erat-erat doa ini. Kenapa? Fa innahu min ajma'il ad'iyati, ini doa kategorinya doa paling komplitnya doa, paling cakepnya doa, wa afdoliha, paling utamanya doa. Udah ini aja. Begitu doa, suruh doa, bang doa apa ini ya? Udah ini aja. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini dibanyain, pegang erat-erat, sebab ini doa singkat padat. Di dalamnya banyak asrar, di dalamnya banyak anwar, banyak
cahaya, banyak rahasia, banyak hal-hal yang patut untuk kemudian diminta oleh kita, minta kepada Allah yang kaya raya. Hilangkan mengeluh, banyakkan kita berdoa, sebab di dalam doa ada pengakuan kuat bahwa kita tak berdaya, yang hebat Allah, bahwa kita lemah, yang kuasa Allah, bahwa kita fakir, yang kaya raya adalah Allah, bahwa kita bodoh, yang berpengetahuan adalah Allah, supaya Allah bagikan kasih sayangnya kepada kita. Ini diantara adab-adab Islam yang diajarkan oleh Imamul Haddad manakala kita mendengarkan azan. Kurang lebih demikian. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan, bagaimana bila saat sholat subuh maghrib atau isya dorong-dorongan, dan ketika yang dijadikan imam yang ada yang duduk dan ada yang dapat setelahnya terpisah? Iya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman Bafadhan dalam kitabnya Mukhtasar Shaghir dan juga Mukhtasar Kabir, la tasih tabtulu sholatu khalfal al-saghi wal arati. Salat jadi batal bila bermakmum kepada imam yang cadel, yang gagap. Bagi seorang yang qari, yang bisa baca Fatihah, maka dilarang dia bermakmum kepada imam yang cadel atau yang gagap, yang Fatihahnya menjadi rusak adanya. Udah dijelasin pada pertemuan dalam kajian-kajian fikih. Wallahu